Oke, ini sekarang di depan saya sudah ada mesin Vortex. Nah, mesin Vortex yang pengunci atau bentuk ininya tuasnya seperti ini, itu ada mesin Vortex 4060 ini, kemudian ada lagi yang ukuran 38x38. Itu bentuk tuas penguncinya seperti ini. Kemudian ini adalah knob untuk atur tensinya, atur kekuatan tekanan seperti itu. Nah, ini di sini kalau kondisi kita mau setel kan harus terbuka seperti ini ya. Harus terbuka baru kita setel ini. Kalau kita putar ke arah berlawanan jarum jam seperti ini berarti dia akan mengurangi, kemudian kalau kita searah jarum jam putarnya itu akan tambah. Jadi ini akan kalau diputar ke sana akan tambah kuat cengkeramannya, kalau ke sini akan semakin renggang. Nah, ini seharusnya kan ini bisa diputar ke semua sisi gitu kan, nggak tertahan seperti ini. Cuman di sini tertahan, ini berarti ada baut di dalam itu yang sangkut, atau bautnya tidak free gitu, tidak putar secara bebas. Nah, itu cara yang pertama kita lakukan adalah lepas karet yang ada di sini. Ini di sini asalnya ada karet seperti ini. Nah, ini kita lepas. Setelah kita lepas seperti ini, kita lihat bagian sini itu terlihat ada satu baut. Nah, baut ini coba kita lumas dulu pakai minyak seperti itu. Nah, setelah dilumas pakai minyak, kalau misalnya masih belum putar, kalau ini udah saya lumas tapi masih sangkut seperti ini, berarti bautnya itu masih belum mau kembali. Nah, biasanya kan di lumas sudah cukup bisa putar. Supaya ini diputar masih keras ini. Ya, kelihatan ya, saya putar ini dengan tenaga seperti ini masih keras. Berarti ini kita perlu setel ulang. Nah, cara setel ulangnya itu memang kita harus buka cover ini terlebih dahulu. Cuman ketika kita mau buka cover ini, kita harus melepas knob ini dulu. Nah, knob ini harus kita lepas. Cara melepasnya kalau kita lihat itu di samping sini. Itu. Ntar saya tunjuk. Nah, ini ada baut L. Ini ada baut L. Ada baut L, jadi kita cari begini, kita arahkan begini, ada baut L itu. Nah, ini kita bisa lepas pakai kunci L. Nah, ini di sini saya sediakan kunci L yang ini nomor 3. Kunci L nomor 3. Ini kita masukkan ke sini. Ya. Kita masukkan, kita atur posisi dulu. Oke. Nah, seperti ini. Ambil dari samping angelnya. Ini saya pasang begini. Ini pastikan masuk ya. Kita masukkan. Ini agak sedikit congkel memang sambil di gini. Nah, pastikan sudah sampai mengenai bautnya, udah pas. Baru kita kendorkan. Nah, ini kita kendorkan sampai nanti kelihatan ada bautnya muncul sedikit. Nah, itu sudah kelihatan ya, ada bautnya kelihatan sedikit itu. Nah, setelah bautnya kelihatan sedikit, ini kita cabut kunci L-nya. Seperti ini. Nah, setelah kita cabut kunci L-nya, mesinnya kita tutup lagi. Ini. Oke, fokus. Belum fokus. Oke, ya. Oke, sudah gini saya tutup lagi. Saya tutup. Ini kalau misalnya dia nggak mau ngunci berarti minta tolong kawan gitu bisa untuk dipegangin seperti ini. Kalau ini kebetulan masih bisa kunci, ini ya, bisa kunci seperti ini. Nah, setelah itu kita putar ke arah berlawanan jarum jam ya. Kita putar seperti ini. Kalau masih belum bisa kita paksa sedikit putar. Oke, masih belum mau. Nah, ini kita harus kendorkan lagi si bautnya di sini. Ini pakai kunci L. Memasuknya agak sedikit dipaksa. Karena celahnya itu cukup mepet. Kita ambil posisi dulu.
kalau masih sakit gini sampai kita lepas aja itu si boltnya. Oke, sebentar, memang butuh effort yang lumayan keras di sini. Bentar ya. Kita lepas aja bautnya. Ya, bisa terlihat itu bautnya udah mulai terlepas. Ini jadi buat penguncinya ini kita lepas aja. Nah, kemudian kita tutup lagi seperti itu, baru ini kita lepas si knopnya. Oke, nah setelah kita lepas, itu baut yang bikin masalah tuh ini, baut ini yang dia terlalu turun seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita yang perlu lepaskan adalah bodi ini, baut bodi. Sebentar. Baut bodinya kita lepas. Sini juga. Oke, setelah kita lepas, kita bisa perlahan tarik ini, ya, tarik ini ke belakang ini. Oke, cukup ditaruh. Nah, yang biasanya menjadi perkara itu ini. Jadi ini terlalu terik. Ini terlalu terik bagian ini terlalu terik. Nah, ini bisa kita kasih pelumas. Oke, saya ambil pelumasnya. Selain pelumas, kita perlu sediakan kunci Inggris ini untuk setelnya. Oke. Nah, ini kita semprot sini, semprot pelumas. Oke. Setelah kita semprot pelumas, kemudian ini kita buka. Hati-hati itu bukanya. Oke, nah, itu. Nah, setelah itu kita lihat ini di sini. Nah, ini cukup bisa putar, tapi dia kurang leluasa berputarnya. Sekedar itu kita semprot lagi. Oke. Itu pastikan dia minyak-minyaknya ini, pelumasnya dia sampai masuk benar ke dalam. Nah, ini sudah bisa berputar. Nah, yang ini, yang atas ini kita agak kendorkan sedikit. Ini kita bisa kendorkan sedikit.
seperti ini cukup. Karena kalau untuk baut yang bawah ini nggak bisa diputar, yang bisa diputar hanya yang atas. Ini atau kita kurangi ringnya ini satu. Ini kita lepas terlebih dahulu. Lepas. Nah kadang-kadang juga yang bikin sangkut itu karena ada ring yang udah benjol. Nah ini ringnya di sini banyak sekali, kita lihat ini sampai 4 gitu ya. Ini kita ambil satu, ini satu kita ambil, kita kurangin, kemudian baru kita pasang lagi satu, taruh di bawah yang paling besar, tengah yang sedang, kemudian ini yang besar lagi. Oke, kita sisakan 3 aja, tadi ringnya ada 4 kan. Nah sudah seperti ini. Ini kira-kira di sini ada selang 1 ring ini ya, ada selang 1 ring seperti ini. Udah cukup seperti ini. Nih selang 1 ring. Kemudian mesinnya kita kunci lagi. Ini lubang ini pastikan posisinya ada di depan apa di belakang seperti ini ya. Terus mesin ini kita kunci. Nah seperti ini. Setelah mesinnya terkunci, baru kita naikkan lagi bodinya. Oke, kita naikkan lagi bodinya. Jadi kita naikkan bodinya tapi nggak usah langsung dibaut ya, biarin dulu seperti ini. Nah posisinya tetap dia menutup seperti ini ya. Kemudian kita masukkan tuasnya, ini knopnya seperti ini. Sambil kita lihat di sebelah sini gitu, posisi lubang L tadi gitu ya, posisi lubang L itu pastikan dia ketemu dengan itu baut yang dilubangin. Jadi ada baut yang berlubang itu. Nah kemudian kalau kita lihat knop itu kan ada sisi berlubang ini, itu pastikan pas dengan dia. Ini kita putar. Oke ya, kita lihat kali ini dia masih ketemu dengan drat. Ini seperti ini, masih ketemu drat. Wow, kita lihat. Oke, ini sudah pas seperti ini. Baru kita masukkan baut yang tadi. Ini baut yang dikunci L tadi, ini kita masukkan lagi ke situ. Oke ya, kita masukkan lagi, kita pasang lagi. Pastikan terpasang sampai cukup kencang. Ya, ini cukup kencang. Ini ya, tandanya sudah cukup mengunci itu dia, ininya udah diem seperti ini. Nah barulah kita pasang lagi bodi yang samping-samping ini. Oke.
Oke, sebelah sini juga. Setelah selesai, baru kita coba buka ini tuasnya lagi. Oke, nah sekarang kita coba ini, kita putar untuk kurangin. Nah, ini sudah enteng putarnya. Ini untuk tambahnya. Jadi kalau diputar, ini biasanya sambil bergerak. Ini bergerak, tuas ini bergerak. Nah itu kelihatan. Ya, ini kalau ini saya putar tuas ini, nah ini akan merubah posisi ini, jadi nanti akan lebih kuat dia cengkramnya atau lebih kendor dia cengkramnya, seperti itu. Nah kemudian setelah itu baru ini kita tutup lagi. Oke, udah. Seperti itu caranya ketika mengatasi untuk knob ini yang sangkut. Udah sangat gampang diputar dan ini bisa putar banyak seperti ini.